Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat thumbnail YouTube ya. Untuk membuat thumbnail ini sangat mudah tentunya. Kalian tidak perlu repot, tidak perlu bingung untuk memikirkan thumbnailnya. Saya mempunyai solusi, yaitu memanfaatkan aplikasi Canva Design. Bagi kalian yang belum download Canva Design, kalian bisa download dulu di Play Store Canva mana ini. Ukurannya cuma 11 MB ya. Kebetulan ini saya ada updatean, kita update dulu aja. Nah ini udah ya, udah kebuka teman-teman. Kita langsung buka aja. Maksudnya update-nya tadi udah selesai, kita langsung buka. Kalau kalian baru pertama download, kalian harus login dulu menggunakan akun Google ya. Kalau mau masuk Canva, kalau sudah login seperti saya ini, tampilan awal dari aplikasi Canva desainnya seperti ini. Di sini kalian tidak hanya bisa membuat thumbnail ya, kalian juga bisa membuat sebuah resume atau CV. Kemudian jadwal pelajaran, kerja kelompok, thumbnail YouTube, video ini, kemudian juga masih banyak lagi poster dan lain-lain. Logo juga bisa di bagian sini ya. Karena kita ingin membuat thumbnail, kita cari aja thumbnail YouTube di kolom pencarian ya. Ini merupakan template-template yang bisa kita manfaatkan ya. Nih banyak banget. Perlu kalian ketahui, di sini tidak semua thumbnail bisa kita gunakan secara gratis teman-teman. Seperti yang ada logo Pro-nya ini, mana tadi ya? Ini ya, Pro ini tidak bisa kita gunakan secara gratis. Jadi itu harus upgrade ke Canva Pro. Tapi tidak apa-apa, kita coba pakai yang gratisan ya. Misalnya ini kisah misteri. Ini sebagai contoh aja. Saya sarankan bagi kalian yang ingin edit, karena kalian pasti lebih pintar ya, lebih bagus lagi lah teman-teman. Nah ini kan saya cuma contoh nih. Kita masuk ke menu pengeditan. Di sini kalian bisa mulai mengedit teman-teman. Misalnya di bagian background, saya sarankan kalau mulai ngedit, pertama background dulu supaya lebih mudah. Background kita ganti ya. Saya udah menyiapkan foto gunung. Ini cuman contoh ya, ini enggak asli maksudnya itu. Kemudian untuk warna ini kita ganti ke warna merah. Ini cuma contoh teman-teman, enggak bermaksud untuk menjelekkan gunung ya. Kisah misteri gunung, misal gunung perahu itu aja ya. Ini cuma contoh loh teman-teman. Nah ini cuma misalnya seperti ini aja ya. Atau ini kita coba jangan ganti ya. Seribu berapa tuh, ini cuma contoh teman-teman. Nah ini cuma contoh. Kemudian untuk kisah misteri ini juga kita edit sedikit untuk bagian background teman-teman. Kadang sulit ya, padahal saya nggak mau rubah teksnya nih, rubah backgroundnya aja sulit. Nah ini ya, kita ganti warna merah coba.
Nah, ini sebagai contoh, kemudian tulisan kita ganti warna putih ya. Ini cuma contoh, ini misalnya kisah misteri gitu konten kalian. Kemudian kalian juga bisa menambahkan elemen, misalnya efek-efek shadow atau dan lain-lainnya. Shadow, ini tak kasih efek-efek shadow dikit kalau nggak, kalau ada ini ya, seperti ini. Nah, ini kan bisa dikasih bagian pinggir-pinggir sini teman-teman, gitu lah, duplikat gitu biar tuh. Ini kalau mau efek-efek apa ini lah, seperti itulah ya. Misal ini cuman contoh aja. Kemudian kalian juga bisa menambahkan teks kalau kalian ingin menambahkan teks lebih banyak lagi. Nah, ini ya, seperti itu. Kalau saya ini sudah cukup, kemudian saya masuk ke bagian menyimpannya. Di sini saya biasanya menyimpannya ada dua cara teman-teman. Cara pertama, langsung klik icon unduh. Nah, itu bisa, itu langsung sampai ke galeri. Yang kedua, kita lewat icon sebelahnya. Perbedaannya di bagian sini kita bisa pilih jenis file teman-teman. Misalnya mau dijadikan file JPG, PNG maupun PDF. Ini supaya saya ganti PDF ya. PDF udah, ini centang, kemudian kita unduh. Ini langsung tersimpan di HP kita dalam bentuk file PDF. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya kira untuk pembahasan kali ini sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat thumbnail YouTube ya. Untuk membuat thumbnail ini sangat mudah tentunya. Kalian tidak perlu repot, tidak perlu bingung untuk memikirkan thumbnailnya. Saya mempunyai solusi, yaitu memanfaatkan aplikasi Canva Design. Bagi kalian yang belum download Canva Design, kalian bisa download dulu di Play Store Canva. Ukurannya cuma 11 MB ya. Kebetulan ini saya ada updatean, kita update dulu aja. Nah, ini udah ya, udah kebuka teman-teman. Kita langsung buka aja, maksudnya update-nya tadi udah selesai, kita langsung buka. Kalau kalian baru pertama download, kalian harus login dulu menggunakan akun Google ya kalau mau masuk Canva. Kalau sudah login seperti saya ini, tampilan awal dari aplikasi Canva desainnya seperti ini. Di sini kalian tidak hanya bisa membuat thumbnail ya, kalian juga bisa membuat sebuah resume atau CV. Kemudian jadwal pelajaran, kerja kelompok, thumbnail YouTube, video ini. Kemudian juga masih banyak lagi, poster dan lain-lain. Logo juga bisa di bagian sini ya. Karena kita ingin membuat thumbnail, kita cari aja thumbnail YouTube di kolom pencarian ya. Ini merupakan template-template yang bisa kita manfaatkan ya. Nih banyak banget.
Perlu kalian ketahui, di sini tidak semua thumbnail bisa kita gunakan secara gratis teman-teman. Seperti yang ada logo Pro-nya ini, mana tadi ya? Ini ya, Pro ini tidak bisa kita gunakan secara gratis. Jadi itu harus upgrade ke Canva Pro. Tapi tidak apa-apa, kita coba pakai yang gratisannya. Misalnya ini kisah misteri, ini sebagai contoh aja. Saya sarankan bagi kalian yang ingin edit, karena kalian pasti lebih pintar ya, lebih bagus lagi lah teman-teman. Nah ini kan saya cuma contoh nih. Kita masuk ke menu pengeditan. Di sini kalian bisa mulai mengedit teman-teman. Misalnya di bagian background, saya sarankan kalau mulai ngedit, pertama background dulu supaya lebih mudah. Background kita ganti ya. Saya sudah menyiapkan foto gunung. Ini cuman contoh ya, ini enggak asli maksudnya itu. Kemudian untuk warna ini kita ganti ke warna merah. Ini cuma contoh teman-teman, enggak bermaksud untuk menjelekkan gunung ya. Kisah misteri gunung, misal gunung Pau, itu aja ya. Ini cuma contoh loh teman-teman. Nah ini cuma misalnya seperti ini aja ya. Kalau ini kita coba jangan ganti ya. Seribu berapa tuh, ini cuma contoh teman-teman. Nah ini cuma contoh. Kemudian untuk kisah misteri ini juga kita edit sedikit untuk bagian backgroundnya, background teman-teman. Kadang sulit ya, padahal saya nggak mau merubah teksnya nih, backgroundnya aja sulit. Nah ini ya, kita ganti warna merah coba. Nah ini sebagai contoh. Kemudian tulisan kita ganti warna putih ya. Ini cuma contoh. Ini misalnya kisah misteri gitu konten kalian. Kemudian kalian juga bisa menambahkan elemen, misalnya efek-efek shadow atau dan lain-lain. Shadow ini kita kasih efek-efek shadow dikit kalau adanya seperti ini. Nah ini kan bisa dikasih bagian pinggir-pinggir sini teman-teman, itu duplikat itu biar tuh. Ini kalau mau efek-efek apa ini lah, seperti itulah ya. Misal ini cuma contoh aja. Kemudian kalian juga bisa menambahkan teks kalau kalian ingin menambahkan teks lebih banyak lagi. Nah ini ya, seperti itu. Kalau saya ini sudah cukup. Kemudian saya masuk ke bagian menyimpannya. Di sini saya biasanya menyimpannya ada dua cara teman-teman. Cara pertama langsung klik icon unduh. Nah itu bisa, itu langsung sampai ke galeri.
Yang kedua, kita lewat icon sebelahnya. Perbedaannya di bagian sini kita bisa pilih jenis file teman-teman. Misalnya mau dijadikan file JPG, PNG maupun PDF. Ini supaya ganti PDF ya. PDF udah, ini centang, kemudian kita unduh. Ini langsung tersimpan di HP kita dalam bentuk file PDF. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya kira untuk pembahasan kali ini sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat thumbnail YouTube ya. Untuk membuat thumbnail ini sangat mudah tentunya. Kalian tidak perlu repot, tidak perlu bingung untuk memikirkan thumbnailnya. Saya mempunyai solusi, yaitu memanfaatkan aplikasi Canva Design. Bagi kalian yang belum download Canva Design, kalian bisa download dulu di Play Store Canva Money. Ukurannya cuma 11 MB ya. Kebetulan ini saya ada updatean, kita update dulu aja. Nah ini udah ya, udah kebuka teman-teman. Kita langsung buka aja. Maksudnya update-nya tadi udah selesai, kita langsung buka. Kalau kalian baru pertama download, kalian harus login dulu menggunakan akun Google ya. Kalau mau masuk Canva, kalau sudah login seperti saya ini, tampilan awal dari aplikasi Canva desainnya seperti ini. Di sini kalian tidak hanya bisa membuat thumbnail ya, kalian juga bisa membuat sebuah resume atau CV, kemudian jadwal pelajaran, kerja kelompok, thumbnail itu video ini, kemudian juga masih banyak lagi poster dan lain-lain. Logo juga bisa di bagian sini ya. Karena kita ingin membuat thumbnail, kita cari aja thumbnail YouTube di kolom pencarian ya. Ini merupakan template-template yang bisa kita manfaatkan ya. Nih banyak banget. Perlu kalian ketahui, di sini tidak semua thumbnail bisa kita gunakan secara gratis teman-teman. Seperti yang ada logo Pro-nya ini, mana tadi ya? Ini ya, Pro ini tidak bisa kita gunakan secara gratis. Jadi itu harus upgrade ke Canva Pro, tapi tidak apa-apa, kita coba pakai yang gratisan ya. Misalnya ini kisah misteri, ini sebagai contoh aja. Saya sarankan bagi kalian yang ingin edit, karena kalian pasti lebih pintar ya, lebih bagus lagi ini. Nah ini kan saya cuma contoh nih. Kita masuk ke menu pengeditan. Di sini kalian bisa mulai mengedit teman-teman. Misalnya di bagian background, saya sarankan kalau mulai ngedit,
Pertama background dulu supaya lebih mudah. Background kita ganti ya. Saya sudah menyiapkan foto gunung. Ini cuman contoh ya, ini enggak asli maksudnya itu. Kemudian untuk warna ini kita ganti ke warna merah. Ini cuma contoh teman-teman, nggak bermaksud untuk menjelekkan gunungnya. Kisah misteri gunung, misal gunung Perahu itu aja ya. Ini cuma contoh loh teman-teman. Nah ini cuma misalnya seperti ini aja ya. Kalau ini kita coba ganti ya. Seribu berapa tuh, ini cuma contoh teman-teman. Nah ini cuma contoh. Kemudian untuk kisah misteri ini juga kita edit sedikit untuk bagian backgroundnya, background teman-teman. Kadang sulit ya, padahal saya nggak mau merubah teksnya nih, backgroundnya aja sulit. Nah ini ya, kita ganti warna merah coba. Nah ini sebagai contoh. Kemudian tulisan kita ganti warna putih ya. Ini cuma contoh, ini misalnya kisah misteri gitu konten kalian. Kemudian kalian juga bisa menambahkan elemen, misalnya efek-efek shadow atau dan lain-lainnya. Shadow, ini kasih efek-efek shadow dikit kalau adanya seperti ini. Nah dengan bisa dikasih bagian pinggir-pinggir gini teman-teman, tuh duplikat tuh biar tuh. Ini kalau mau efek-efek apa ini lah, seperti itulah ya. Misal ini cuma contoh aja. Kemudian kalian juga bisa menambahkan teks kalau kalian ingin menambahkan teks lebih banyak lagi. Nah ini ya, seperti itu. Kalau saya ini sudah cukup, kemudian saya masuk ke bagian menyimpannya. Di sini saya biasanya menyimpannya ada dua cara teman-teman. Cara pertama langsung klik icon unduh. Nah itu bisa, itu langsung sampai ke galeri. Yang kedua, kita lewat icon sebelahnya. Perbedaannya di bagian sini kita bisa pilih jenis file teman-teman. Misalnya mau dijadikan file JPG, PNG maupun PDF. Ini supaya ganti PDF ya. PDF udah, ini centang, kemudian kita unduh. Ini langsung tersimpan di
HP kita dalam bentuk file PDF. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya kira untuk pembahasan kali ini sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat thumbnail YouTube ya. Untuk membuat thumbnail ini sangat mudah tentunya. Kalian tidak perlu repot, tidak perlu bingung untuk memikirkan thumbnailnya. Saya mempunyai solusi, yaitu memanfaatkan aplikasi Canva Design. Bagi kalian yang belum download Canva Design, kalian bisa download dulu di Play Store Canva. Ukurannya cuma 11 MB ya. Kebetulan ini saya ada updatean, kita update dulu aja. Nah ini udah kebuka teman-teman, kita langsung buka aja. Maksudnya update-nya tadi udah selesai, kita langsung buka. Kalau kalian baru pertama download, kalian harus login dulu menggunakan akun Google ya kalau mau masuk Canva. Kalau sudah login seperti saya ini, tampilan awal dari aplikasi Canva desainnya seperti ini. Di sini kalian tidak hanya bisa membuat thumbnail ya, kalian juga bisa membuat sebuah resume atau CV, kemudian jadwal pelajaran, kerja kelompok, thumbnail itu, video ini, kemudian juga masih banyak lagi poster dan lain-lain. Logo juga bisa di bagian sini. Karena kita ingin membuat thumbnail, kita cari aja thumbnail YouTube di kolom pencarian ya. Ini merupakan template-template yang bisa kita manfaatkan ya. Nih banyak banget. Baru kalian ketahui, di sini tidak semua thumbnail bisa kita gunakan secara gratis teman-teman. Seperti yang ada logo Pro-nya ini, mana tadi ya? Ini ya, Pro ini tidak bisa kita gunakan secara gratis. Jadi itu harus upgrade ke Canva Pro. Tapi tidak apa-apa, kita coba pakai yang gratisan ya. Misalnya ini bisa misteri. Ini sebagai contoh aja. Saya sarankan bagi kalian yang ingin edit, karena kalian pasti lebih pintar ya, lebih bagus lagi ini. Nah ini kan saya cuma contoh nih. Kita masuk ke menu pengeditan. Di sini kalian bisa mulai mengedit teman-teman.
misalkan di bagian background saya sarankan kalau mulai ngedit pertama background dulu supaya lebih mudah. Background kita ganti ya, saya sudah menyiapkan foto gunung. Ini cuman contoh ya, ini enggak asli maksudnya itu. Kemudian untuk warna ini kita ganti ke warna merah. Ini cuma contoh teman-teman, nggak bermaksud untuk menjelekkan gunung ya. Kisah misteri gunung, misal gunung Perahu itu aja ya. Ini cuma contoh loh teman-teman. Nah ini cuma misalnya seperti ini aja ya. Kalau ini kita coba jangan ganti ya. Seribu berapa tuh, ini cuma contoh teman-teman. Nah ini cuma contoh. Kemudian untuk kisah misteri ini juga kita edit sedikit untuk bagian background teman-teman. Kadang sulit ya, padahal saya nggak mau rubah teksnya nih, backgroundnya aja sulit. Nah ini ya, kita ganti warna merah coba. Nah ini sebagai contoh. Kemudian tulisan kita ganti warna putih ya. Ini cuma contoh. Ini misalnya kisah misteri gitu konten kalian. Kemudian kalian juga bisa menambahkan elemen, misalnya efek-efek shadow atau dan lain-lainnya. Shadow ini kita kasih efek-efek shadow dikit kalau ada ini ya, seperti ini. Nah dengan bisa dikasih bagian pinggir-pinggir sini teman-teman, tuh duplikat tuh biar tuh. Ini kalau mau efek-efek apa ini lah, seperti itulah ya. Misal ini cuma contoh aja. Kemudian kalian juga bisa menambahkan teks kalau kalian ingin menambahkan teks lebih banyak lagi. Nah ini ya, seperti itu. Kalau saya ini sudah cukup. Kemudian saya masuk ke bagian menyimpannya. Di sini saya biasanya menyimpannya ada dua cara teman-teman. Cara pertama langsung klik icon undo. Nah itu bisa, itu langsung sampai ke galeri.
Yang kedua, kita lewat icon sebelahnya. Perbedaannya di bagian sini kita bisa pilih jenis file teman-teman. Misalnya mau dijadikan file JPG, PNG maupun PDF. Ini supaya ganti PDF ya. PDF udah, ini centang, kemudian kita unduh. Ini langsung tersimpan di HP kita dalam bentuk file PDF. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya kira untuk pembahasan kali ini sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat thumbnail YouTube ya. Untuk membuat thumbnail ini sangat mudah tentunya. Kalian tidak perlu repot, tidak perlu bingung untuk memikirkan thumbnailnya. Saya mempunyai solusi, yaitu memanfaatkan aplikasi Canva Design. Bagi kalian yang belum download Canva Design, kalian bisa download dulu di Play Store Canva ini. Ukurannya cuma 11 MB ya. Kebetulan ini saya ada updatean, kita update dulu aja. Nah ini udah ya, udah kebuka teman-teman. Kita langsung buka aja, maksudnya update-nya tadi udah selesai, kita langsung buka. Kalau kalian baru pertama download, kalian harus login dulu menggunakan akun Google ya kalau mau masuk Canva. Kalau sudah login seperti saya ini, tampilan awal dari aplikasi Canva desainnya seperti ini. Di sini kalian tidak hanya bisa membuat thumbnail ya, kalian juga bisa membuat sebuah resume atau CV, kemudian jadwal pelajaran, kerja kelompok, thumbnail itu video ini, kemudian juga masih banyak lagi poster dan lain-lain. Logo juga bisa di bagian sini. Karena kita ingin membuat thumbnail, kita cari aja thumbnail YouTube di kolom pencarian ya. Ini merupakan template-template yang bisa kita manfaatkan ya. Nih banyak banget. Perlu kalian ketahui, di sini tidak semua thumbnail bisa kita gunakan secara gratis teman-teman.
seperti yang ada logo Pro nya ini. Mana tadi ya, ini ya, Pro ini tidak bisa kita gunakan secara gratis, jadi itu harus upgrade ke Canva Pro. Tapi tidak apa-apa, kita coba pakai yang gratisan ya. Misalnya ini kisah misteri, ini sebagai contoh aja. Saya sarankan bagi kalian yang ingin edit, karena kalian pasti lebih pintar ya, lebih bagus lagi. Nah ini kan saya cuma contoh nih, kita masuk ke menu pengeditan. Di sini kalian bisa mulai mengedit teman-teman. Misalnya di bagian background, saya sarankan kalau mulai ngedit, pertama background dulu supaya lebih mudah. Background kita ganti ya. Saya sudah menyiapkan foto gunung. Ini cuman contoh ya, ini enggak asli maksudnya itu. Kemudian untuk warna ini kita ganti ke warna merah. Ini cuma contoh teman-teman, nggak bermaksud untuk menjelekkan gunung ya. Kisah misteri gunung, misal gunung Pau cuaca ya. Ini cuma contoh loh teman-teman. Nah ini cuma misalnya seperti ini aja ya. Kalau ini kita coba ganti ya. berapa tuh, ini cuma contoh teman-teman. Nah ini cuma contoh. Kemudian untuk kisah misteri ini juga kita edit sedikit untuk bagian backgroundnya, background teman-teman. Kadang sulit ya, padahal saya tidak mau rubah teksnya nih, backgroundnya aja sulit. Nah ini ya, kita ganti warna merah coba. Nah ini sebagai contoh. Kemudian tulisan kita ganti warna putih ya. Ini cuma contoh. Ini misalnya kisah misteri gitu konten kalian.
Kemudian kalian juga bisa menambahkan elemen, misalnya efek-efek shadow atau dan lain-lainnya. Shadow, ini kita kasih efek-efek shadow dikit kalau ada ini ya, seperti ini. Nah, dengan bisa dikasih bagian pinggir-pinggir ini teman-teman, tuh duplikat tuh biar tuh ini kalau mau efek-efek apa ini lah, seperti itulah ya. Misal ini cuman contoh aja. Kemudian kalian juga bisa menambahkan teks kalau kalian ingin menambahkan teks lebih banyak lagi. Nah ini ya, seperti itu. Kalau saya ini sudah cukup, kemudian saya masuk ke bagian menyimpannya. Di sini saya biasanya menyimpannya ada dua cara teman-teman. Cara pertama, langsung klik icon unduh. Nah itu bisa, itu langsung sampai ke galeri. Yang kedua, kita lewat icon sebelahnya. Perbedaannya di bagian sini kita bisa pilih jenis file teman-teman. Misalnya mau dijadikan file JPG, PNG maupun PDF. Ini supaya ganti PDF ya. PDF udah, ini centang, kemudian kita unduh. Ini langsung tersimpan di HP kita dalam bentuk file PDF. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya kira untuk pembahasan kali ini sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas tentang cara membuat thumbnail YouTube ya. Untuk membuat thumbnail ini sangat mudah tentunya. Kalian tidak perlu repot, tidak perlu bingung untuk memikirkan thumbnailnya. Saya mempunyai solusi, yaitu memanfaatkan aplikasi Canva Design. Bagi kalian yang belum download Canva Design, kalian bisa download dulu di Play Store Canva mana.
ukurannya cuma 11 MB ya. Kebetulan ini saya ada updatean, kita update dulu aja. Nah ini udah ya, udah kebuka teman-teman. Kita langsung buka aja, maksudnya update-nya tadi udah selesai, kita langsung buka. Kalau kalian baru pertama download, kalian harus login dulu menggunakan akun Google ya. Kalau mau masukkan apa, kalau sudah login seperti saya ini, tampilan awal dari aplikasi Canva desainnya seperti ini. Di sini kalian tidak hanya bisa membuat thumbnail ya, kalian juga bisa membuat sebuah resume atau CV, kemudian jadwal pelajaran, kerja kelompok, thumbnail YouTube, video ini, kemudian juga masih banyak lagi poster dan lain-lain. Logo juga bisa di bagian sini. Karena kita ingin membuat thumbnail, kita cari aja thumbnail YouTube di kolom pencarian ya. Ini merupakan template-template yang bisa kita manfaatkan ya. Nih banyak banget. Perlu kalian ketahui, di sini tidak semua thumbnail bisa kita gunakan secara gratis teman-teman. Seperti yang ada logo Pro-nya ini, mana lagi yang ini ya, Pro ini tidak bisa kita gunakan secara gratis, jadi itu harus upgrade ke Canva Pro. Tapi tidak apa-apa, kita coba pakai yang gratisan ya. Misalnya ini kisah misteri. Ini sebagai contoh aja. Saya sarankan bagi kalian yang ingin edit, karena kalian pasti lebih pintar ya, lebih bagus lagi teman-teman. Nah ini kan saya cuma contoh nih, kita
masuk ke menu pengeditan. Di sini kalian bisa mulai mengedit teman-teman. Misalnya di bagian background, saya sarankan kalau mulai ngedit pertama background dulu supaya lebih mudah. Background kita ganti ya. Saya sudah menyiapkan foto gunung. Ini cuman contoh ya, ini enggak asli maksudnya itu. Kemudian untuk warna ini kita ganti ke warna merah. Ini cuma contoh teman-teman, nggak bermaksud untuk menjelekkan gunungnya. Kisah misteri gunung, gunung perahu Jogja. Ini cuma contoh loh teman-teman. Nah ini cuma misalnya seperti ini aja ya. Kalau ini kita coba ganti ya. Seribu berapa tuh, ini cuma contoh teman-teman. Nah ini cuma contoh. Kemudian untuk kisah misteri ini juga kita edit sedikit untuk bagian backgroundnya. Background teman-teman, kadang sulit ya, padahal saya nggak mau rubah teksnya nih. Backgroundnya aja sulit. Nah ini ya, kita ganti warna merah coba. Nah sebagai contoh, kemudian tulisan kita ganti warna putih ya. Ini cuma contoh, ini misalnya kisah misteri gitu konten kalian. Kemudian kalian juga bisa menambahkan elemen, misalnya efek-efek shadow atau dan lain-lainnya. Shadow ini kita kasih efek-efek shadow dikit kalau ada ini ya, seperti ini.
kemudian bisa dikasih bagian pinggir-pinggir sini teman-teman, tuh duplikat tuh biar tuh. Ini kalau mau efek-efek apa ini loh, seperti itulah ya. Misal ini cuman contoh aja, kemudian kalian juga bisa menambahkan teks kalau kalian ingin menambahkan teks lebih banyak lagi. Nah ini ya, seperti itu. Kalau saya ini sudah cukup, kemudian saya masuk ke bagian menyimpannya. Di sini saya biasanya menyimpannya ada dua cara teman-teman. Cara pertama, langsung klik icon unduh. Nah itu bisa, itu langsung sampai ke galeri. Yang kedua, kita lewat icon sebelahnya. Perbedaannya di bagian sini kita bisa pilih jenis file teman-teman. Misalnya mau dijadikan file JPG, PNG maupun PDF. Ini supaya ganti PDF ya. PDF udah, ini centang, kemudian kita unduh. Ini langsung tersimpan di HP kita dalam bentuk file PDF. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya kira untuk pembahasan kali ini sekian dulu. Terima kasih teman-teman.